Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Harvey Fernanda, pada mata kuliah Supply Chain Management. Pada sesi ini kita adalah di sesi ke-13 atau pertemuan ke-13 itu. Ya, di sini kita akan membahas itu adalah determining optimal level of product availability atau menentukan tingkat persediaan produk yang optimal, gitu ya. Jadi di sini kita nanti akan membahas bagaimana proses dalam menentukan tingkat untuk menentukan tingkat yang paling optimal untuk persediaan produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen kita atau customer. Kalau kita berbicara terkait dengan ketersediaan produk, ya kita bisa belajar dari sebuah perusahaan Metal Agency dan Toys R. Itu sebuah perusahaan itu yang mengalami masalah pada beberapa tahun sebelumnya karena adanya pengurang inventaris di Toys R. Dan kemudian orang-orang atau pejabat-pejabatnya itu menginginkan perusahaannya bisa menghindari atau tidak akan terjadi lagi kejadian yang terjadi pada tahun 1998. Dan kemudian dari Metal ini, ya mereka berharap untuk mengirimkan banyak barang dagangannya setelah akhir pekan. Jadi di weekend itu mereka menginginkan adanya pengiriman barang setelah weekend. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan retailnya atau pengecer yang itu khawatir akan kelebihan persediaan dan kemudian berhenti memesan dari Metal. Kemudian membuat perusahaan melaporkan kekurangan penjualan sebesar 500 juta dalam minggu-minggu terakhir pada tahun tersebut. Nah, untuk musim penjualan musim liburan, pada penjualan di musim liburan itu yang merupakan hal yang penting pada tahun itu, karena liburan tentunya untuk mainan akan meningkat terjual gitu. Namun Metal mengatakan akan meminta pengecer untuk memesan penuh sebelum hari untuk hari Thanksgiving-nya. Dan untuk pertama kali itu perusahaan tidak akan mengambil pesanan ulang pada bulan Desember. Itu kata Brad ya, itu seorang pejabatnya itu. Pertama, perusahaan itu tidak akan mengambil pesanan ulang, itu memesan ulang, reorder lagi pada bulan Desember. Dan ini akan memungkinkan Metal untuk menyesuaikan produksi lebih dekat dengan permintaan dan menghindari inventaris untuk pemesanan yang akan datang. Jadi pesanan tidak akan ada lagi gitu. Nah, dari kasus tersebut ya ada beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam pikiran kita. Itu berapa banyak sih mainan yang harus dipesan atau produk yang harus dipesan di Toys R Us ini, karena ketidakpastian dalam permintaan. Dan kemudian berapa banyak yang harus dipesan oleh Metal. Dan berikutnya itu adalah, akankah tindakan Metal ini itu dapat membantu dan mempermasalahkan dalam probabilitas atau menimbulkan masalah baru pada probabilitas. Dan pertanyaan berikutnya itu adalah, tindakan apa kira-kira yang dapat meningkatkan keuntungan dalam supply chain? Itu adalah beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dalam kasus ini. Ya, berikutnya kita lihat bagaimana sih pentingnya dari tingkat persediaan produk ini, level of product availability ini. Untuk ketersediaan produk ini diukur dengan tingkat dari cycle service levelnya
atau dari tingkat fill rate, atau juga disebut sebagai tingkat dari layanan pelanggan atau customer service level, yang mungkin disingkat biasanya dengan CSL. Dan untuk ketersediaan produk yang memenuhi respon dari responsif dari rantai pasok ini, itu dari trade-off-nya itu adalah tingkat persediaan produk yang lebih tinggi. Itu bagaimana kita meningkatkan daya respon dan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk bagaimana kita ingin meningkatkan respon dan pendapatan yang lebih tinggi, ya kita harus menyediakan tingkat ketersediaan produk yang tinggi juga. Karena apa? Karena nanti di saat kita menjual sebuah produk dan kemudian customer menanyakan produk tersebut dan kita menjawab produk yang tidak tersedia, dari 100 atau 1000 customer yang menanyakan pada hari pertama atau bulan pertama, dan nanti setidaknya ada sekitar 8 atau 10% itu dari customer kita atau dari pelanggan kita, yang pelanggan tetap, itu mungkin akan pindah ke customer lain yang dimana mereka itu sanggup menyediakan produk yang mereka inginkan. Dan kemudian tingkat dari ketersediaan produk yang tinggi itu dipengaruhi dari tingkat persediaan yang meningkat dan biaya yang lebih tinggi. Jadi tingkat persediaan yang tinggi ini juga akan mempengaruhi tingkat persediaan yang meningkat. Jadi inventory level kita akan meningkat dan biaya yang ditimbulkan itu tentunya juga akan meningkat. Kenapa? Karena dalam sebuah di materi yang sebelumnya kita udah bahas untuk inventory. Kalau seandainya inventorinya disediakan atau dipasok dalam jumlah banyak, ya tentunya kita akan membutuhkan cost tambahan. Ya, mungkin dari perawatan produk atau dari maintenance dari produk gudang, atau mungkin sederhananya bisa menjadi sewa gudang, sewa atau biaya yang dihasilkan dari gudang untuk penyimpanan. Dan berikutnya itu ada ketersediaan produk. Ini terkait dengan tujuan dari profit dan masalah strategis dan kompetitif. Seperti ini yang dilakukan yang dialami oleh beberapa perusahaan, yaitu Nordstrom, kemudian power plant atau pembangkit listrik ya. Kemudian ada supermarket, kemudian ada retail e-commerce. Dan di sini kita kira-kira apa tingkat pada fill rate-nya, level dari fill rate atau dari tingkat layanan siklus yang akan menghasilkan keuntungan rantai pasok yang maksimum. Kira-kira apa? What is the level of fill rate untuk menghasilkan keuntungan rantai pasok yang maksimum ini? Untuk faktor yang mempengaruhi tingkat dari optimal ketersediaan produk, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi di sini. Yang pertama adalah dari cost overstocking. Jadi di sini biaya yang ditimbulkan nanti itu tentunya akan tinggi di saat kita banyak melakukan adalah menimbun barang gitu. Ya, kayak halnya terjadi pada kasus beberapa bulan yang lalu di Indonesia, banyak kasus yang melakukan oknum-oknum yang melakukan penimbunan barang. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi dari tingkat optimal ketersediaan produk. Jadi kalau seandainya ada beberapa orang yang menimbun barang, otomatis nanti kita akan sulit untuk mengontrol dari harga, kemudian produk gitu. Dan kemudian juga dari cost understocking. Jadi yang dimana itu kita tidak memiliki stok gitu, atau stok kita tidak cukup di bawah stok kita menipis gitu.
Jadi itu juga akan menimbulkan biaya nanti. Biaya apa? Adalah biaya yang ditimbulkan di saat kita banyaknya cost yang dikeluarkan untuk mengirim barang. Lebih banyak cost yang dihasilkan dalam cost yang dihasilkan oleh proses logistik. Itu juga kurang bagus, kurang optimal. Dan berikutnya itu adalah possible skenario. Ya, skenario yang memungkinkan. Ada beberapa skenario. Yang pertama itu ada item musiman dengan satu urutan dalam satu musim. Nah, di sini itu satu urutan dalam satu musim itu ya mungkin ini lebih kepada suatu produk-produk yang dibutuhkan di saat musiman. Contohnya di musim Natal, musim Idul Fitri, musim tahun baru, musim-musim tertentu gitu. Ya kalau di luar negeri kayak musim dingin, musim panas, itu item yang dibutuhkan dalam musim-musim tertentu itu akan berbeda-beda. Dan berikutnya adalah barang yang harus diisi atau yang barang yang cepat habis, ini yang sifatnya konsumsi, yang perputarannya itu cepat, itu harus kita pertimbangkan dalam stok barang. Dan berikutnya itu ada permintaan selama stock out, stock out is backlog, atau di mana persediaan ditumpuk, kehabisan persediaan ditumpuk. Dan kemudian juga ada dari permintaan selama stock out is lost, jadi stok yang hilang. Itu ada yang demand dari stok yang ditumpuk, ada stok yang hilang. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Contohnya stok yang hilang ini, itu contohnya kalau sekarang kita beli sekian liter, kemudian atau sekian galon atau barrel gitu ya. Dan kemudian pas kita itu dengan beberapa waktu penyimpanan, kemudian volumenya itu berkurang atau stoknya itu berkurang, itu mungkin aja terjadi. Itu kita harus pertimbangkan. Atau kehabisan persediaan yang ditumpuk ini, ya barangnya mungkin dari penyimpanan ada beberapa barang yang rusak gitu. Itu kita harus pertimbangkan yang 4 ini. Itu ada dari musim, dari produk yang berjalan terus atau yang perputarannya cepat, dan kemudian dari kerusakan di saat stok atau volumenya yang berkurang. Itu yang harus kita pertimbangkan. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi dari tingkat optimal dalam persediaan produk. Yang pertama adalah biaya yang terlalu banyak. Kemudian cost pada under stocking dan possible skenario-nya. Berikutnya kita membahas itu adalah kita masuk kepada managerial level untuk meningkatkan probabilitas dari rantai pasok atau supply chain. Dalam meningkatkan probabilitas ini, itu kita harus melakukan tindakan yang jelas, yaitu dengan meningkatkan sell value dari setiap unit atau nilai sisa gitu. Jadi produk yang kita miliki itu tidak boleh benar-benar habis. Jadi jika seandainya perputaran barang itu atau produk itu cepat, ya kita harus meningkatkan dari nilai sisa yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menutup permintaan-permintaan selama waktu tunggu kita dalam memesan barang. Dan berikutnya adalah mengurangi margin yang hilang dari kehabisan persediaan. Jadi kita harus kurangi untuk margin untuk bagi produk-produk yang memiliki atau memiliki penurunan nilai karena penyimpanan, karena masalah-masalah inventaris, jadi nilainya berkurang, ya kita harus mengurangi untuk margin tersebut. Itu ada berikutnya ada dari improved forecasting atau perkiraan yang kita tingkatkan. Di sini kita menggunakan dari market intelligence dan kolaborasi yang lebih baik untuk mengurangi ketidakpastian permintaan. Jadi kita harus melakukan perhamalan, jadi kita harus meningkatkan dalam forecastingnya,
Kalau seandainya dalam perhitung kita akurasinya kurang, jadi kita ganti, kita cari yang memiliki akurasi yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan kemudian ada quick response atau respon yang cepat. Ya, kita tentunya harus mengurangi waktu tunggu pengisian ulang atau dari replacement dari produk kita. Jadi di saat kita order, itu kan kita membutuhkan waktu tunggu untuk restock lagi, untuk mengisi stok kita yang kosong. Jadi kita harus memiliki stok cadangan. Selama kita memesan itu, berapa stok yang harus kita sediakan. Ya, kita harus mengurangi dari waktu tunggu dalam replacement ini. Sehingga beberapa orderan kita atau pesanan itu dapat dilakukan selama penjualan tersebut, selama barang itu dalam perjalanan. Dan berikutnya adalah postponement atau penundaan. Dalam pengaturan multi product itu ada postpone product, istilahnya ya. Postpone product itu yang ini yang ditunda, diferensiasi sehingga ini mendekati titik penjualan kita. Jadi ada titik tunda, tunda diferensiasi produk sehingga kita bisa mendekati titik penjualan. Dan berikutnya itu adalah trailer sourcing atau sumber yang disesuaikan. Ya, kita di sini menggunakan supplier yaitu dengan lead time yang pendek, tetapi di situ memungkinkan biaya akan lebih tinggi ya, sebagai cadangan untuk pemasok yang lebih memiliki biaya yang rendah, tetapi mungkin lead time yang panjang pada kondisi tersebut. Itu banyak perusahaan yang telah memahami dari pelanggannya atau customernya dan mengkoordinasikan dari tindakan dalam supply chain untuk meningkatkan akurasi dalam forecastingnya. Dalam peningkatan untuk dan penggunaan yaitu sistem informasi perencanaan permintaan itu juga telah membantu dalam hal tersebut. Di sini kita akan menunjukkan bahwa akurasi dalam perkiraan yang ditingkatkan ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan probabilitas secara signifikan sambil mengurangi kelebihan persediaan yang terlalu banyak atau yang terlalu banyak dalam menimbun dari stok gitu. Serta itu penjualan yang hilang karena terlalu sedikit gitu. Jadi banyak juga hal-hal yang pengurangan kita hilang karena stok kita terlalu sedikit. Dan kita nanti akan membahas itu dampak dari peningkatan akurasi perkiraan ini. Nah, sekarang kita coba lihat contoh dampak dari peningkatan forecasting ini. Nah, dan di sini kita contohkan pada satu kasus sebuah perusahaan. Nah, itu ada kasus, kita mempertimbangkan pembeli di Bloomingdale yang di sini itu bertanggung jawab untuk membeli alat makan dengan pola kondisi Natal atau Christmas. Nah, jadi itu peralatan makan hanya dijual selama musim Natal dan pembeli itu melakukan pemesanan untuk mengirim pada awal November. Setiap perangkat makan ini itu seharga untuk pembelian itu $100 dan kemudian dijual dengan harga ecerannya itu dengan harga $250. Dan setiap set yaitu setiap yang tidak terjual sebelum Natal itu akan didiskon dalam penjumlahan pasca Natal. Dan kemudian dijual dengan nilai penyelamatan atau untuk safety itu sebesar 80. Dan di sini pembeli itu memperkirakan bahwa permintaan didistribusikan di sini itu secara normal dengan rata-rata itu ada 350.
Dan secara historis itu kesalahan perkiraan itu memiliki standar deviasi itu sebesar 150. Dan pembeli di sini telah memutuskan untuk melakukan riset pasar tambahan untuk mendapatkan perkiraan yang lebih baik. Dan kemudian mengevaluasi dampak peningkatan akurasi perkiraan pada probabilitas dan inventaris karena pembeli ini berkurang dari 150 menjadi 0 dengan kenaikan 30 150 sampai 0 ya, dengan kenaikan itu sebesar 30. Nah, kemudian kita rumuskan di situ. Berarti di sini demand dari normally distributed with mean-nya R itu 350 dan kemudian standar deviasinya itu sebesar 100. Tadi kita udah bahas di kasusnya tadi 100, dan kemudian purchase price-nya itu sebesar $1 dan retail price itu di harga 250. Disposal value-nya itu 85 dan holding cost for session itu sebesar 5. Ini bagaimana? Kira-kira nanti kita menghitungnya. Dalam pertanyaan di sini itu seberapa banyak unit yang harus kita pesan ketika R itu berubah, gitu ya. Untuk ukuran pesanan optimal yang diperoleh dengan menggunakan persamaan CSL sama dengan probability demand kecil sama dengan 0 dan besar sama itu 150 per 150 tambah 20 sama dengan 0,88 ya. Kalau kita hitung, dengan menggunakan pendekatan rumus, itu yang kita bisa dilihat di referensi ya, untuk rumusnya. Dan di sini dan untuk ukuran pesanan dan laba yang diharapkan sebagai akurasi dari forecasting itu diukur dengan menggunakan standar deviasi kesalahan perkiraan. Itu variasi itu ditunjukkan dengan tabel ya berikut ya, tabel ini. Itu kita bisa lihat di sini. Jadi standar deviasinya expected overstock, kemudian expected understock-nya berapa, kemudian expected profit-nya itu berapa. Kita bisa lihat dari nilai-nilai yang di tabel ini. Jadi contohnya di sini 150, kemudian 526. Nah, kemudian dengan expected overstock-nya itu 186,7, dan kemudian expected understock-nya itu ada 8,6, dan expected profit-nya itu di nilai 47,469. Dan itu kok, dan juga untuk yang terakhir ya, kalau standar deviasinya itu dengan 0, dan kemudian itu expected profit-nya juga dapat segini. Dan itulah penjelasan untuk materi hari ini, itu untuk determining optimal level pada product availability. Saya akhiri sampai di sini. Jika seandainya ada pertanyaan, yang ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.